Halo adik-adik SNF, kembali lagi nih bersama aku Tegar. Dan kali ini aku sama teman-teman aku bakalan review materi IPA dari apa yang udah kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, untuk chapter yang pertama itu ada energi dan perpindahannya. Pada energi dan perpindahannya kita harus ingat nih mengenai suhu. Suhu itu adalah tingkat derajat panas atau dinginnya dari suatu benda atau zat. Nah, sedangkan alat untuk mengukur suhu itu dinamakan termometer. Satuan suhu itu ada 3. Yang pertama ada Celsius, Reaumur, dan juga Fahrenheit. Nah, jenis termometer berdasarkan isinya itu ada 2. Yang pertama ada yang berisi raksa dan juga yang berisi alkohol. Lalu jenis termometer berdasarkan kegunaannya itu ada 2 juga. Yang pertama ada termometer ruang dan juga termometer klinis. Untuk termometer ruang itu yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan, sedangkan termometer klinis itu digunakan untuk mengukur suhu badan. Oke, next. Yang kedua ada kalor. Kalau adik-adik ingat, kalor merupakan energi panas. Sedangkan benda yang dapat menghasilkan panas itu disebut dengan sumber panas. Nah, akibat dari perubahan suhu dan kalor itu terjadi 2 peristiwa. Kalau adik-adik ingat, itu ada penyusutan, yang mana perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Berbanding terbalik dengan pemuaian. Ini perubahan suatu benda yang disebabkan karena terkena kalor atau panas. Nah, contoh dari peristiwa penyusutan dan pemuaian itu ada pada pemasangan kaca jendela. Yang kedua ada pada kawat atau kabel listrik ataupun kabel telepon. Yang ketiga ada pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah, yang selanjutnya ada perpindahan kalor. Ingat ya, macam-macam perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama ada radiasi, konduksi, dan juga konveksi. Untuk contoh dari radiasi, itu ketika sinar matahari sampai ke bumi. Lalu ada juga ketika badan kita yang terasa panas ketika dekat dengan api unggun. Lalu contoh dari konduksi itu ketika ujung sendok yang dipanaskan, maka ujung yang lainnya juga ikut panas. Dan yang kedua ada setrika listrik, yang merupakan alat yang cara kerjanya itu menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Lalu yang ketiga ada konveksi yang tadi, itu contohnya terjadi angin darat dan angin laut. Dan juga peristiwa pada saat kita merebus air. Nah, untuk berdasarkan kemampuan benda dalam menghantarkan panas itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konduktor, isolator, dan juga semikonduktor. Nah, untuk konduktor ini itu benda yang dapat menghasilkan panas. Contohnya ada besi, aluminium, dan juga tembaga. Nah, untuk isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya itu ada kayu, kain, dan juga plastik. Dan yang ketiga ada semikonduktor. Itu benda yang dapat menghasilkan panas tetapi juga bisa meredam panas. Contohnya ada silikon, germanium, dan juga gallium. Nah, untuk manfaat sumber panas dalam kehidupan, itu yang pertama, panas matahari sebagai pembangkit listrik, untuk mengeringkan pakaian, dan untuk kebutuhan rumah tangga lain-lainnya. Dan yang kedua, api pada kompor itu digunakan untuk memasak. Ketiga, panas setrika untuk melembutkan dan merapikan pakaian. Oke, sekiranya itu aja dari chapter energi dan perpindahannya. Selanjutnya kita akan masuk ke chapter berikutnya yang akan dijelaskan oleh temen aku. Selamat belajar. Halo adik-adik semua, kali ini bersama aku Kak Rizky. Nah, kita akan ngerangkum nih materi IPA tentang wujud benda dan perubahannya.
Oke, seperti yang telah kita pelajari adik-adik, ada 3 jenis wujud benda ya. Yang pertama ada padat, cair, dan yang terakhir ada gas. Oke, dan setiap jenis benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda, mulai dari bentuknya beda, volumenya, ikatan molekul, gaya antar molekul, dan gerakan molekulnya beda-beda ya, dari padat, cair, gas. Oke, yang kedua ada perubahan wujud benda nih. Ingat-ingat lagi ya, ada 6 jenis. Yang pertama ada membeku, lalu ada mencair, lalu ada menguap, selanjutnya ada mengembun, lalu ada mengkristal ya, dan yang terakhir ada menyublim. Oke. Nah, selanjutnya ada siklus perubahan wujud benda. Ada merah, ada biru nih. Yang merah itu siklus yang membutuhkan panas atau menyerap kalor. Sedangkan yang biru yaitu siklus yang melepaskan panas atau kalor. Mungkin cukup itu ya adik-adik ya, singkat materinya, oke? Semangat. Oke adik-adik semua, kembali lagi dengan aku Kak Rizky ya. Kita akan ngerangkum materi IPA bab 8 tentang siklus air. Nah, seperti yang telah kita pelajari adik-adik ya, siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer ya, ke langit, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, ada 3 proses ya adik-adik, ingat-ingat lagi. Yang pertama adalah proses penguapan. Nah, penguapan ini adik-adik terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada evaporasi, penguapan air di permukaan bumi, baik laut, danau, sungai. Yang kedua ada penguapan jenis transpirasi, penguapan lewat makhluk hidup, serta sublimasi, penguapan lewat lapisan es. Nah, proses kedua adalah proses pembentukan awan atau kondensasi, disusul proses terakhir, yaitu presipitasi atau turunnya hujan ya, baik hujan air maupun hujan salju atau es. Nah, kedua ada jenis siklus air nih adik-adiknya, berdasarkan jangkauannya kita ingat-ingat lagi. Kita rangkum. Yang pertama adalah siklus pendek. Apa aja sih prosesnya? Ada penguapan, pembentukan awan, langsung turun hujan. Nah, kedua siklus sedang. Yang pertama pasti penguapan, disusul pembentukan awan. Nah, namun awan ini tertiup oleh angin ke darat, baru turunlah hujan. Yang terakhir adalah siklus panjang adik-adik ya. Yang pertama penguapan, seperti biasa ya, pembentukan awan tertiup oleh angin ke darat, baru turunlah hujan, namun disertai hujan salju atau es. Lalu pembentukan gletser atau lapisan es. Nah, selanjutnya ada manfaat air bagi manusia. Yang pertama untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri ya, rekreasi dan olahraga, pertanian dan peternakan, serta keperluan transportasi. Oke, disusul selanjutnya manfaat bagi hewan ya, manfaat air bagi hewan untuk minum, produksi susu, habitat atau tempat tinggal ya, mandi, perlindungan dari terik matahari dan predator, serta sebagai senjata. Nah, terakhir ada manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama untuk habitat, tempat tinggal ya, pengangkut zat hara, yang terakhir untuk proses fotosintesis atau bernafas. Nah, yang terakhir nih, ketersediaan air di bumi adik-adiknya. Air yang adik-adik bisa gunakan atau minum itu hanya memiliki pH normal. Ingat-ingat ya, pH normal. Nah, ini ada gambar bumi nih adik-adik. Yang kakak buletin merah ini merupakan seluruh jumlah air yang ada di bumi. Namun sayangnya air tersebut tidak bisa digunakan apalagi untuk diminum ya, karena air tersebut asin, air laut. Nah, air yang bisa digunakan, yang adik-adik bisa minum, hanya yang kakak panahi merah. Ya, berarti ketersediaan air di bumi ini sangatlah terbatas. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan agar menjaga kualitas air bersih ya, serta jangan boros air, jangan buang-buang air. Oke, mungkin cukup sekian ya materi IPA 8 kali ini. Mudah-mudahan membantu kalian mempelajari materinya. Semangat UTS-nya kawan-kawan semua, adik-adik. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya di bab 9. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan sama Kak Tegas dan Kak Rizky mengenai bab 6, bab 7, bab 8. Nah, di sini bab 9, aku mau review sedikit nih mengenai materi dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
kita next dulu. Nah, pertama tadi kita akan jelas mengenai materi ataupun zat. Nah, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kak, massa itu apa sih? Nah, di sini aku jelasin, massa itu adalah sejumlah besar zat yang dikumpulkan atau disatukan menjadi satu kesatuan. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, ini materi dibagi dua nih. Ada zat tunggal atau kita sebut juga dengan zat murni, dan juga ada zat campuran. Nah, zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunannya hanya satu zat atau materi. Nah, zat tunggal itu dibagi dua, dapat berupa unsur maupun senyawa. Nah, apa sih Kak perbedaan unsur dan senyawa? Perbedaannya adalah kalau misalkan unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana, sedangkan di dalam unsur ini kita akan mengenal dua unsur, yaitu ada unsur logam dan unsur non-logam. Nah, bedanya apa sih Kak? Nah, bedanya itu adalah kalau unsur logam adalah unsur yang memiliki sifat mengkilap dan umumnya merupakan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Sedangkan unsur non-logam adalah unsur yang tidak memiliki sifat seperti unsur logam. Nah, di sini aku kasih contoh gambarnya. Ini adalah contoh-contoh gambar dari unsur logam. Yang paling kiri adalah perak, yang tengah adalah emas, dan yang paling kanan itu adalah platina. Adapun kalau contoh unsur non-logam, itu biasanya lebih ke udara dia, kayak contoh hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Nah, sebelumnya aku juga mau jelasin tadi senyawa kan kita belum jelasin ya. Nah, jadi kalau senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur, atau jadi kumpulan unsur itu disebut juga dengan senyawa. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke zat campuran. Nah, jadi tadi materi ataupun zat dibagi atas dua, ada zat tunggal dan zat campuran. Di sini kalau zat campuran adalah zat yang komponen penyusunannya terdiri dari dua zat ataupun lebih. Nah, berdasarkan sifatnya, zat campuran dibagi atas dua. Ada zat campuran heterogen dan juga ada zat campuran homogen. Nah, bedanya apa sih Kak? Nah, bedanya kalau zat campuran homogen, itu zatnya itu terdiri atas dua materi yang menyatu secara merata. Contohnya ada di gambar ini, ada sirup. Nah, sirup ini tuh gabungan atau campuran zat dari gula, warna, dan air. Kalau heterogen adalah zat yang terdiri atas dua materi yang berbeda dan tidak dapat menyatu dengan sempurna. Contohnya air dengan minyak yang gambar kalian ini. Jadi air sama minyak gak akan menyatu dengan sempurna. Itu dia. Nah, selanjutnya di sini aku mau jelasin juga mengenai ciri-ciri zat campuran. Sebenarnya di buku modul kalian juga ada, tapi di sini aku lebih mau menekankan untuk mungkin bisa dihafal karena ini juga penting ya. Jadi tadi zat campuran heterogen dan homogen memiliki ciri-ciri nih. Yang pertama, campuran tersusun atas dua atau lebih unsur atau senyawa, yang tadi disebutkan juga kan. Yang kedua, yaitu campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Dan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat-sifat penyusunnya. Mungkin itu aja dari review aku di bab 9 ini. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih semua.